Latar belakang pada bangunan ini difungsikan sebagai tempat makan dengan sentuhan Jawa yang kental, yaitu dengan konsep joglo. Joglo digunakan sebagai sebutan rumah tradisional adat Jawa yang biasanya memiliki beberapa bagian diantaranya pendopo, pringgitan, dalem, sentong, gandok, tengen, dan gandok kiwo. Sedangkan pendopo biasanya berupa ruangan luas tanpa penyekat dan digunakan sebagai pertemuan jika ada acara besar. Pada bangunan ini terdapat dua lantai, yang dimana pada lantai 1 terdapat resepsionis dan tempat makan, sedangkan pada lantai 2 mengambil dengan konsep pendopo, yaitu digunakan sebagai tempat makan yang cukup luas. Pada lantai 2 terdapat tempat makan outdoor dengan sistem terbuka karena sentuhan dari konsep pendopo. Untuk material pada bangunan ini menggunakan material kayu, mulai dari strukturnya ataupun furnitur, dan kayu yang digunakan adalah kayu jati. Untuk di bagian struktur, bangunan ini menggunakan sistem konstruksi yang ada di rumah tradisional adat Jawa, yaitu konstruksi atap joglo ditopang oleh sokoguro atau tiang utama yang berjumlah 4 buah. Jumlah ini adalah merupakan simbol adanya pengaruh kekuatan yang berasal dari 4 penjuru mata angin, atau biasa disebut konsep pajupat. Dalam konsep ini, manusia dianggap berada di tengah perpotongan arah mata angin, tempat yang dianggap mengandung getaran magis yang amat tinggi. Dan sokoguro menopang sebuah konfigurasi balok yang terdiri dari blandar dan pengeret yang disebut sebagai pamidangan atau midangan. Untuk hubungan antara sokoguro dengan balok-balok, yaitu sunduk atau sunduk kili, menggunakan sistem purus, sedangkan antara sokoguro dengan pengeret dan blandar menggunakan sistem catokan. Sistem persendian antara umpak dan sokoguro dapat berfungsi untuk mengurangi getaran pada saat bencana gempa bumi. Pada rumah tradisional Jawa memiliki ciri khas berupa ukiran, yaitu dengan motif alam. Seperti halnya pada bangunan ini menggunakan ukiran-ukiran yang mengidentifikasi dengan wilayah Jawa, yaitu sebagai citra visual pada bangunan ini untuk menampilkan visual tradisional. Dengan didukung oleh furnitur-furnitur yang berasal dari material kayu yang menghasilkan nuansa seperti tradisional atau pada zaman dahulu. Dapat kita lihat pada saat ini bangunan modern dengan sentuhan citra visual tradisional menggunakan strategi yang dapat dikembangkan adalah konservasi, modifikasi, dan repetisi. Konservasi dapat dikembangkan dengan memilih dan memilah model yang paling relevan sesuai dengan objek dan jenis bangunan yang diinginkan oleh pemilik. Modifikasi ini dilakukan dengan mengganti sebagian kecil dari elemen-elemen bangunan dengan tetap mempertahankan karakter arsitektur tradisional dan pemanfaatan yang lebih optimal. Penggantian dan perubahan elemen harus memberikan nilai tambah dan meningkatkan keseluruhan kualitas ruang dan bangunan. Repetisi dilakukan dengan membangun kembali bangunan tradisional seperti bangunan umum yang dianggap sebagai reinkarnasi bangunan tradisional Jawa untuk suatu identitas, kebanggaan, dan koleksi. Sekianlah video pada kali ini. Sampai jumpa dan selamat menyaksikan.